الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini, pada sore hari ini, kita bisa duduk di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seharusnya kajian ini diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Jamal. Akan tetapi karena beliau berhalangan sehingga saya diminta untuk mengisi kajian ini. Kajian kita pada sore hari ini adalah tentang ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah, setiap muslim hendaklah mengetahui ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, agar ia bisa dicintai oleh Allah. Karena apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selamatkan kita dari kejelekan-kejelekan di dunia dan kejelekan-kejelekan di akhirat. Apa ahabbul kalami ilallah ini? Apa yang dimaksud dengan ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, yang disampaikan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul kalami ila Allah arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang artinya, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa engkau
memulai dengan yang mana saja. Jika seseorang mau memulai dengan la ilaha illallah, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, tidak apa-apa. Jika dia mau memulai dengan Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah, kemudian subhanallah, juga tidak apa-apa. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dahulu pernah kita menyampaikan bahwa ahabbul kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya di sini adalah paling cepat mendatangkan pahala. Kedua, paling banyak mendatangkan pahala. Ketiga adalah paling mudah, paling gampang. Karena tidak susah kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat ini meskipun dia adalah kalimat-kalimat bahasa Arab, namun semua orang di Indonesia ini, orang muslim di Indonesia ini bisa mengucapkannya. Apa penjelasan Syekh di sini? Syekh mengatakan min madahiri yusri syari'ati al-'azimati suhulat al-ibadah wa yusriha. Di antara bentuk-bentuk kemudahan agama kita ini, kemudahan syariat kita ini adalah ibadah-ibadah yang begitu mudah di dalam agama kita ini. Tidak ada yang sulit. Faqad syara'a Allahu li'ibadihi ibadatin mutanawwi'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya ibadah-ibadah yang bervariasi. Berbagai macam ibadah-ibadah. Minha ma yata'allaqu bil badan, wa minha ma yata'allaqu bil lisan, wa minha ma yata'allaqu bil janan. Ada di antara ibadah-ibadah yang berhubungan dengan badan. Ada juga yang berhubungan dengan lisan. Ada juga yang berhubungan dengan hati. Dan ada juga yang berhubungan dengan harta. Ada juga yang berhubungan dengan jiwa. Bihaitsu yastati'u al-insan an ya'budallaha fi jami'i ahyanih. Sehingga seorang muslim dia mampu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, bagaimana saja, dengan ibadah mana saja yang mudah baginya. Karena sebagaimana kita ketahui, ada orang yang mampu beribadah dengan badannya, namun dia tidak mampu beribadah dengan lisannya. Ada yang mampu beribadah dengan lisannya, namun dia tidak mampu beribadah dengan hartanya. Ada yang mampu beribadah dengan hartanya, namun dia tidak mampu beribadah dengan badannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memvariasikan bagi kita syariat ini agar masing-masing beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dia mampu lakukan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Kemudian wa min ajalli hadhihi al-ibadat ibadatu dzikr. Dan di antara ibadah-ibadah yang sangat agung adalah ibadah zikir. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita dikejar selalu oleh syaitan untuk dijerumuskan ke dalam fitnah. Ya. Kemudian kita selalu dan terus-menerus dikejar oleh hawa nafsu kita agar kita dijerumuskan ke dalam fitnah. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zakaria, Nabi Allah Zakaria mengatakan kepada Bani Israel, amurukum bidzikrillah, amurukum bidzikrillahi katsira,
Aku perintahkan kepada kalian agar kalian banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Wa mathalu dzalik kamathali rajulin talabahu al-aduwwu sira'an. Perumpamaan orang yang berzikir itu adalah ibarat orang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Musuhnya berlari dengan cepat mengejarnya untuk membunuhnya, membantainya dan yang lain-lainnya. Sekarang ayo ikhwah, kalau musuh kita lari dengan cepat, sementara kita santai, pelan cara kita lari, maka pasti musuh itu akan dapat menyusul kita dan menghabisi kita. Ya. Atau musuh kita ini kuat larinya, sementara fisik kita lemah. Ya. Bagaimana caranya sekarang supaya musuh yang cepat ini tidak bisa mengejar kita? Atau seandainya kita bisa disusul, namun dia tidak bisa melakukan kejahatan-kejahatan kepada kita. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzikir itu seperti orang yang dikejar oleh musuhnya sira'an. Dikejar dengan cepat. Lalu karena musuhnya lebih cepat, ya, sementara dia ingin melindungi diri dari musuh ini, apa yang dia lakukan? Hatta ata hisnan hasinan. Lalu dia masuk ke benteng yang kokoh. Terlindung jadinya dia. Dia lemah, tidak bisa lari dengan cepat, atau mungkin dia tua sehingga dia tidak bisa lari dengan cepat, ya, maka musuh sudah pasti menyusulnya kalau dia tidak lari dengan cepat. Maka sekarang dia masuk ke dalam benteng yang kokoh sehingga musuh itu tidak bisa menyusulnya. Walaupun dia bisa menyusulnya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk ke dalam benteng yang kokoh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalikal 'abdu. Demikian juga seorang hamba. Ya, la yanju minasyaitan illa bidzikrillah. Dia tidak akan selamat dari syaitan itu kecuali dengan apa? Berzikir. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, syaitan mengejar kita. Hawa nafsu juga mengejar kita. Kita harus lari karena kita dikejar. Kalau kita tidak lari dengan cepat, dia cepat, kita tidak cepat, maka kita pasti disusul. Satu-satunya cara supaya kita tidak bisa disusul adalah kita masuk ke dalam benteng yang kokoh. Ya. Jadi seseorang apabila dia senantiasa berzikir, maka sesungguhnya dia telah berada di dalam benteng yang kokoh yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Lalu kata Syekh, wa min ajalli hadhihi al-ibadat ibadatu dzikri. Di antara ibadah yang paling mulia adalah ibadah zikir. Subhanallah ayuhal ikhwah, begitu mudahnya kita berzikir. Ya, dan begitu besar manfaatnya. Kita akan terjaga dari syaitan, kita akan terjaga dari hawa nafsu, juga kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan begitu mudah. Subhanallah, enggak lelah kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tidak akan capek. Mudah, pahalanya begitu banyak. Kemudian lalu Syekh mengatakan, fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan ini ayo ikhwah. Hadis ini memberikan kita motivasi dan semangat yang besar untuk senantiasa berzikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum wa khairin lakum min ta'ati adh-dhahabi wal fiddah wa min an talqaw aduwakum
fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahu kalian amalan yang paling baik? Ini pertama, amalan yang paling baik. Kedua, wa azkaha inda malikikum, dan paling banyak tambahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia terus menerus ditambah oleh Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa arfa'iha lidarajatikum, dan paling mampu mengangkat derajat kalian. Tiga. Keempat, wa khairil lakum min ta'atidz zahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada kalian menyumbangkan emas dan perak. Keempat, kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min an talqaw aduwakum ghadan fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Lihat bagaimana amalan ini luar biasa hebatnya ayolah ikhwah. Ya, satu saja keutamaan ini sudah cukup bagi kita untuk senantiasa kita mengamalkannya. Lalu bagaimana kalau keutamaan ini ada 5 keutamaan yang luar biasa? Pertama, dia merupakan amalan yang paling baik. Kemudian yang kedua, dia terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian paling mampu untuk mengangkat derajat seseorang. Dan yang keempat, lebih baik daripada menyumbang emas dan perak. Yang kelima, lebih baik daripada berjihad, menebas leher musuh dan musuh menebas leher kita. Ya. Lalu apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu kami, apa amalan itu yang hebat sekali, yang besar sekali keutamaannya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Zikrullah. Ya. Amalan yang luar biasa ini tidak lain adalah zikrullah. Subhanallah. Ya, ayohal ikhwah, kita di atas motor bisa kita berzikir. Duduk sambil ngopi, sambil ngeteh, bisa kita berzikir. Berjalan bisa kita berzikir. Berbaring bisa kita berzikir. Ya, lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kalau kita ini adalah orang yang paling kurang berzikir, paling cepat terjerumus ke dalam maksiat-maksiat, paling gampang dibohongi oleh syaitan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah mensyariatkan kepada kita suatu ibadah. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kita akan terjaga dari syaitan, terjaga dari hawa nafsu. Ya. Dan syaitan tidak gampang menjerumuskan kita. Lalu kata Syekh, wa qad amara Allah ibadahu bi kathratiz dzikr. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir. Semua kita ini. Ya. Dan ibu-ibu, sementara suami belum datang dari kerjanya, berapa banyak ibu-ibu bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? 1 jam saja berapa sudah kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat ini? Ya. Daripada ibu-ibu sibuk membaca, menonton Facebook, WhatsApp atau yang lain-lainnya, duduk sambil berzikir. Ya, nyapu sambil berzikir. Ya. Kemudian masak pun tidak menghalangi kita untuk berzikir. Sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini tidak berat. Sambil ngepel, sambil cuci piring. Ya, ini tidak berat. Ya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa wanita paling banyak menjadi penghuni neraka,
bahkan paling banyak menjadi kayu bakar api neraka, maka amalan-amalan yang seperti ini sangat-sangat dibutuhkan agar mereka terbebas dari api neraka. Ya, agar jangan mereka dijerumuskan oleh syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita itu adalah dhaifatu aqlin wa din. Dia lemah akalnya, lemah agamanya. Sehingga begitu gampang dia dijerumuskan, begitu gampang dibuat dia terlena dan lalai oleh syaitan. Namun apabila dia senantiasa berzikir, dengan zikir-zikir yang mudah ini, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari semua kejelekan-kejelekan itu. Ya. Kemudian kata Syekh, faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, sebanyak apa zikir yang kita ucapkan, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih bagus. Ya, ikhwani fi din azakumullah, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan apabila seseorang membaca zikir-zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, setiap kali dia membaca zikir ini, subhanallah, gugur dosa-dosanya, alhamdulillah, gugur dosa-dosanya, la ilaha illallah, gugur dosa-dosanya, Allahu akbar, gugur dosa-dosanya. Ya, kalau 1 jam 2 jam kita berzikir, berapa banyak pahala dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini setiap hari kita bergelimang dengan dosa, imma dosa mata, imma dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, dan dosa-dosa ini harus ada penghapusnya. Kalau tidak ada penghapusnya, bagaimana berat beban dosa kita nanti di akhirat? Ya, dan penghapusnya begitu gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir. Kemudian di ayat yang lain, wa bayyana ma a'addahu lidzakirin, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berzikir. Allah berfirman, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Subhanallah, ini pujian dari Allah, dipuji mereka. Laki-laki yang berzikir atau perempuan yang berzikir. Ya, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memuji kita, apa lagi yang kita inginkan? Ya, manusia memuji, bisa jadi dia bohong dalam pujiannya itu. Imma dia berlebihan cara memuji atau kurang cara memuji. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti dia jujur dalam pujian-pujiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Apa Allah siapkan untuk mereka? Allah mengatakan, a'addallahu lahum, Allah mempersiapkan untuk mereka apa itu? Maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. La ilaha illallah. Ya, ikhwani fid din azakumullah, nanti semua manusia akan menerima catatannya itu. Ya. Dan semua manusia sebelum menerima catatannya itu takutnya luar biasa. Sampai dia lupa kepada ibu bapaknya, lupa kepada anak-anaknya. Saking takutnya, saking tegangnya. Sama seperti kita kalau kita sekolah, ketika akan menerima rapot, kita tegang. Begitu juga manusia-manusia, ketika dia akan menerima catatan amal ibadahnya, dia takut sekali. Ya, karena dia sadar betapa banyak dosa-dosanya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, nanti ada orang yang tegangnya luar biasa, takutnya luar biasa. Namun ketika dia menerima catatan-catatannya, ternyata dosa-dosanya sudah terhapus. Lihat bagaimana senangnya sekarang. Tadi tegangnya, takutnya luar biasa. Namun
Ternyata begitu dia menerima catatannya, ternyata dosa-dosa yang dia lakukan itu banyak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana senangnya? Apa yang menghapusnya? Yaitu zikir-zikir dan istighfar kita ini. Jadi jangan dientengkan itu ayyuhal ikhwah. Ya. Karena apabila kita duduk bengang-bengong tanpa berzikir, ya, tanpa mendekatkan diri kepada Allah, ini akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka pertama maghfiratan, ampunan. Subhanallah, antum mengatakan subhanallah, terhapus satu dosa. Alhamdulillah, terhapus lagi satu. Ya, la ilaha illallah, terhapus lagi. Allahu Akbar, terhapus lagi. Ya. Sehingga nanti sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang mau, yang senang nanti ketika menerima catatannya di dalam keadaan gembira, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku dan aku akan mengingat kepadamu. Jadi jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan merahmati kita. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Antum perhatikan ini ayat ini ya ikhwah. Dan kita semua sering mendengar ayat ini. Dan bahkan kita semua insyaallah menghafalnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Meskipun dia sakit separah apapun, kalau dia senantiasa berzikir, dia akan tenang. Ya, sesulit apapun keadaan ekonominya, kalau dia terus-menerus berzikir, dia akan tenang. Ya, sebesar apapun problemanya, problema keluarganya, kalau dia senantiasa berzikir, dia akan menjadi orang yang tenang. Apa saja kesulitannya, jika dia senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya ketenangan. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah apa? La yukhliful mi'ad, tidak melanggar janjinya. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang tidak berzikir. Ya, apa ancaman Allah? Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Yang artinya adalah barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir, bagaimana dia dibalas oleh Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya adalah kehidupan yang sempit. Ya, dunia yang seluas ini baginya adalah sempit. Kemana-mana dia pergi akan disempitkan oleh Allah. Apa-apa yang dia miliki tidak akan mungkin menghibur hatinya. Ya, kemana-mana dia pergi bermain-main tidak mungkin akan menghilangkan kesempitan dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, ya, orang yang tidak mau mengingat Allah, orang yang tidak mau berzikir, Allah akan sempitkan kehidupannya. Sehingga saking sempitnya ya ikhwah, kesana dia tidak terhibur, kesana dia tidak terhibur, kesana dia merasakan kesempitan. Akibatnya apa? Akibatnya dia mencari cara untuk melonggarkan, melapangkan dadanya dengan bermaksiat kepada Allah. Yang satu minum khamar, atau dia apa? Memakai narkoba, ya, atau yang satu dia berzina sana sini, dia berzina sampai Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya penyakit-penyakit yang susah untuk diobati. Ya, di samping kehinaan di sana sini dia rasakan. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi lihat ayo ikhwah bagaimana
dampak buruk yang ditimbulkan oleh tidak mengingat Allah, tidak berzikir ini. Ya, disempitkan kehidupannya oleh Allah. Ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya adalah kehidupan yang sempit. Makanya ikhwani fi din azakumullah, ya, jangan sekali-kali antum malas datang ke pengajian. Ya, pengajian ini adalah apa? Hati kita ini kalau jauh dari pengajian, gersang dia. Ya, kalau dia dekat dengan pengajian, dapat dia siraman-siraman, sehingga subur hati kita itu. Tapi kalau sudah jauh dari pengajian, hatinya akan gersang, dan kalau sudah gersang hatinya itu, gampang dia diterkam oleh serigala-serigala, syaitan-syaitan maksudnya. Ya, kemudian gampang dijerumuskan oleh hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu tidak sampai di sana ya ikhwah. Tidak sampai, bukan hanya sekedar dia sempit hidupnya di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami bangkitkan dia, kami kumpulkan dia pada hari kiamat kelak bersama orang-orang yang buta. Ya, ya silahkan antum mau apa saja silahkan. Ya, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita apa? Peringatan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta, padahal dahulu aku bisa melihat? Lalu Allah mengatakan kepadanya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Demikianlah ayat-ayatku telah datang kepadamu, namun engkau abaikan dia. Engkau tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Begitu juga hari ini engkau akan diabaikan. La ilaha illallah. Kalau di dunia kita diabaikan oleh tetangga, oleh keluarga, masih insya Allah ada saja orang-orang yang mau berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, siapa yang mau mengurus kita? Orang tua enggak mau dia mengurus kita. Mereka sendiri dalam kesulitan yang luar biasa. Anak-anak yang kita pelihara, yang kita sayangi, enggak mungkin mereka akan membantu kita. Mereka juga dalam kesulitan yang luar biasa. Ya, semua manusia-manusia di sana dia mengatakan nafsi, nafsi. Aku hanya mengurus diriku saja. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini bukanlah hal yang sederhana. Tidak berzikir ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Bahkan sebagaimana kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, jika suatu kaum, satu kelompok yang duduk di satu majelis, lalu mereka bubar dari majelis itu tanpa berzikir, maka seolah-olah mereka itu barusan bangun dari apa? Hidangan bangkai keledai. Binatang yang bodoh, bangkai lagi ini, bangkai keledai. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, walam yuhaddid waqtan muhaddadan wala halan duna hal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi zikir ini. Ya, waktunya tidak terbatas, keadaannya juga tidak terbatas. Ya, dia mau duduk, dia mau berdiri, dia mau berbaring, dia mau berjalan. Musim panas, musim dingin, berwudu, tidak berwudu, janabah, tidak janabah, semua boleh. Demikian juga wanita yang haid boleh dia berzikir. Justru wanita ketika dia haid dia seharusnya memperbanyak zikir. Ya, karena salat dia sudah tidak bisa. Ya, tidak boleh dia salat. Puasa tidak boleh dia puasa. Ya, memegang mushaf dia tidak boleh memegang mushaf. Ya, lalu bagaimana caranya? Selama satu pekan, masa dia tidak punya tabungan-tabungan akhirat? Masa tidak bisa mendapatkan pahala selama satu pekan? Bisa. Bagaimana caranya? Banyak-banyak berzikir. Ya, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim dingin, musim hujan, silahkan perbanyak zikir. Ya, antum sakit, apalagi kalau kita sakit. Subhanallah ayyuhal ikhwah, sungguh mengherankan. Orang yang sakit dia mengharapkan kesembuhan dari Allah, tapi dia tidak mau berzikir. Kan ini sesuatu yang mengherankan ini. Ya, kepada siapa lagi dia mengharapkan kesembuhan coba? Pasti kepada Allah.
Tapi selama dia sakit gak mau berzikir. Ya, betapa banyaknya kita lihat orang-orang yang sakit, ayo ikhwah, di saat dia sakit bukannya berzikir, justru dia main game. Ya, sakit main game, seharusnya dia berbanyak zikir. Dia sudah tidak bisa lagi ke masjid, pahala ke masjid tidak dapat dia, karena dia sakit. Ya, tidak mau ditutupi kekurangan itu. Tutupi kekurangan itu dengan berzikir. Dan ini begitu mudah zikir ini, pahalanya begitu banyak. Namun subhanallah ya ikhwah, kalau hati kita ini sudah diselimuti oleh dosa, kemudian diselimuti oleh hawa nafsu, maka pasti akibatnya lidah kita berat untuk mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pasti itu. Ya. Dan yang menyelimutinya tidak bisa dia akan hilang kecuali dengan berzikir ini. Paksa untuk berzikir, sabar untuk berzikir, insyaallah selimut-selimut itu akan hilang. Kemudian bal talabahu minal abdi fi jami' ahyanih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Coba lihat ayo ikhwah, mana ada agama seindah agama kita. Kita mau masuk kamar mandi aja ada zikirnya. Keluar dari kamar mandi ada zikirnya. Mau tidur ada zikir, bangun tidur ada zikir. Ya, sebelum makan ada zikir, sesudah makan ada zikir. Bahkan kalau kita mau berjima pun diajar kita untuk berzikir. Kenapa itu ayo ikhwah? Itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ini. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah bukratan wa asila, di pagi hari dan di sore hari. Tidak ada waktunya. Ya, bahkan ketika kita akan tidur ada zikir, bangun tidur juga ada zikir. Subhanallah. Ya, padahal coba kita berpikir ayo ikhwah, yang mendapatkan manfaatnya itu siapa? Allah? Enggak mungkin. Allah enggak akan dapat manfaatnya. Yang akan mendapatkan manfaat dari zikir ini adalah kita sendiri, bukan Allah. Ya. Jadi antum mau dapatkan kebaikan, silahkan berzikir. Ya. Antum tidak mau berzikir juga tidak apa-apa. Allah tidak rugi sama sekali. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang mencari petunjuk, mendapatkan petunjuk, maka itu untuk kebaikan dirinya. Ya. Dan barang siapa yang tersesat, maka dia telah menyesatkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Kalau mau dapat pahala yang banyak, begini caranya. Kalau kamu begini, kamu akan dijerumuskan oleh syaitan. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya adalah alladzina yadhkuruna Allah. Allah memuji mereka. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Qiyaman, di saat mereka berdiri. Wa qu'udan, di saat mereka duduk. Subhanallah. Ya, bagaimana nikmatnya hidup kita kalau setiap gerak-gerik kita isi dengan zikir. Setiap keadaan kita isi dengan zikir. Bagaimana nikmatnya hidup kita ini ayo ikhwah. Tadi sudah kita bacakan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ya, hati ini tidak bisa tenang kecuali dengan apa? Zikrullah. Makanya lihat orang kafir ke sana kemari, mereka bermain-main, mereka tetap tidak senang. Makanya mereka paling banyak orang-orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak tahu nama zikir. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qu'udan wa ala junubihim, di saat mereka berbaring, wa yatafakkarun, dan mereka senantiasa berfikir. Ya, fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan langit dan bumi. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat semut-semut ini bagaimana mereka diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memelihara kehidupannya, untuk mencari makanan. Lihat burung-burung ini, bagaimana mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat binatang-binatang yang lainnya, bagaimana mereka memelihara anak-anak mereka. Ya, lihat ayam itu. Ya, bagaimana dia menjaga anaknya. Kita mendekat sedikit saja sudah luar biasa ngamuknya, dikejar kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka. Ya, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat ikhwani fi din azakumullah, terkadang ketika kita akan menyuap, jatuh sebutir nasi itu. Ya, yang sebutir nasi yang jatuh dari tangan kita itu diambil oleh semut, dibawa masuk ke dalam lubangnya. Kenapa demikian? Karena yang sebutir itu bukan rezeki kita, rezekinya semut itu. Ya, kita yang memakan tahu, jatuh sepotong, dibawa sama semut. Karena bukan rezeki kita. Ya, itu rezekinya dia. Ya, mungkin semut ini lelah ke sana kemari. Ya, tahu-tahu ada orang duduk di atas meja yang menjatuhkan apa? Sepotong tahu yang merupakan rezekinya. Jadi lihat ikhwani fillah azakumullah, apa yang ada di sekitar kita ini, kalau kita memikirkannya, mentadabburinya, ini akan menambah keimanan kita. Lihat betapa banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam karena mereka mentadabburi apa yang ada di alam semesta ini, dan mereka cocokkan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata tidak bertentangan sama sekali, sehingga mereka masuk Islam. Namun kita sebagai orang Islam, kenapa kita tidak mau memikirkan apa yang terjadi di alam semesta ini? Kemudian, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan ciptaan langit dan bumi. Ya, lihat langit ini ayuhullah, bagaimana luasnya, kita tidak pernah melihat ujungnya. Namun Allah menciptakannya tanpa menggunakan tiang-tiang, coba. Ya, enggak pernah dia jatuh. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan yang batil. Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia, tidak. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, lindungilah kami dari siksaan neraka. Nasallallahu alaihi wasallam dari siksaan neraka. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, inna Allah lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada hambanya sesuatu melainkan ada batas-batasannya. Ya, kapan dia mulai, kapan dia berakhir, berapa jumlahnya, bagaimana cara dikerjakan. Ya, thumma 'adzara ahlaha fi hali 'udhrin ghairat dzikri. Kemudian orang-orang yang tidak melakukan ibadah itu karena ada uzurnya, ya, salat berdiri dia tidak mampu, dia duduk. Puasa ada halangannya, boleh dia tidak puasa. Haji karena belum ada kemampuan fisiknya atau kemampuan harta, tidak apa-apa. Tapi zikir ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktunya tidak terbatas, tempatnya tidak terbatas, keadaannya juga tidak terbatas. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak berzikir. Ya, karena ikhwani fid din azakumullah, tidaklah manusia pada hari kiamat kelak melainkan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang detik-detik yang berlalu dari umurnya. Kan kita semua mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak akan melangkah kaki seseorang dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya itu.
Ditanya itu, kenapa sekian persen dari umurmu sia-sia? Tidak engkau gunakan untuk berzikir, tidak engkau gunakan untuk mempelajari agamamu. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, maka ikhwani fillah nasakumullah, barang siapa yang meyakini bahwa dirinya pasti akan ditanya, maka hendaklah dari sekarang dia mempersiapkan jawabannya itu. Ya. Kemudian, jadi hanya zikir ibadah yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, thumma adhara ahlah fi hali 'udhrin ghaira dzikri. Fa inna Allah lam yaj'al lahu haddan yantahi ilaihi. Zikir tidak ada batasan-batasannya, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ya, kapan saja dia mau berzikir, sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Ya. Walam ya'dzur ahadan fi tarkihi illa maghluban ala tarkihi. Dan tidak diberikan uzur bagi seseorang untuk tidak berzikir kecuali dia tertekan sehingga dia tidak bisa berzikir. Namun ikhwani fillah azakumullah, seandainya lisan kita tidak berzikir, tidak bisa berzikir, namun hati kita tetap kita bisa berzikir. Ya. Jadi tidak pernah manusia itu terputus dari zikir ini. Ya. La ilaha illallah. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Ibnu Abbas ini, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan duduk. Ya, beliau mengatakan billaili wan nahar, di malam hari dan di siang hari, fil barri wal bahr, di darat, di laut, berzikir. Ya, fis safari wal hadar, ketika engkau musafir, ketika engkau muqim, berzikirlah. Ya, wal ghina wal faqr, di saat engkau kaya, di saat engkau miskin, di saat engkau fakir, banyak-banyak berzikir. Ya, jadi meskipun engkau fakir, jika engkau senantiasa berzikir, maka engkau adalah orang kaya. Kalau engkau kaya tapi engkau tidak pernah berzikir, maka engkau adalah orang yang fakir. Ya, was-sihhati was-saqam. Ya, dan di saat engkau sehat, di saat engkau sakit, banyak-banyaklah berzikir. Ya. Karena bagaimana engkau tidak berzikir sementara engkau mengharapkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau tidak berzikir? Ya. Wasirri wal alaniyah, di saat engkau sendiri-sendiri dan di saat engkau di depan orang banyak, perbanyaklah berzikir. Wa ala kulli hal, dan di setiap keadaan berzikirlah. Subhanallah ayyuhal ikhwa, pernah enggak kita menyadari bahwa ketika kita mengatakan subhanallah, kita mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, mendekat lagi kepada Allah. La ilaha illallah, kita mendekat lagi. Allahu Akbar, mendekat lagi. Terus menerus kita mendekat kepada Allah. Apakah ada orang yang lebih baik daripada orang yang dekat kepada Allah? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, orang-orang yang sudah menjauh dari Allah itu dipanggil dia oleh Allah. Wa anibu ilallah wa aslimu lah. Ya, kembalilah kepada Allah dan tunduklah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum azab itu mendatangi kalian, thumma la tunsarun, lalu tidak ada orang yang bisa menolong kalian. Ya. Nah, caranya gampang sekali ini, ayyuhal ikhwah. Perbanyak zikir, maka kita akan semakin dekat. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita dicintai oleh Allah. Semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dijaga. Dijaga kita di dunia dan dijaga kita di akhirat. Ya. Ini kita semua kalau ditanya mau masuk surga semua mau, tapi berzikir tidak mau. Bagaimana ini? Kan bertentangan sekali ini ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi, barang siapa yang mau dekat kepada Allah, silahkan dia berzikir. Barang siapa yang mau dijaga oleh Allah, silahkan dia berzikir.
barang siapa yang ingin terjaga dari hawa nafsunya, silahkan dia berzikir. Barang siapa yang tidak mau dibohongi oleh syaitan, silahkan dia berzikir. Ya, jadi zikir adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.